Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini, Nazar akan menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Apa sih pengertian dari profil pelajar Pancasila? Marilah kita ikuti video berikutnya. Kita mempelajari apa sih yang dimaksud dengan pelajar Pancasila itu? Pelajar Pancasila berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila, yakni pelajar yang terbangun utuh dari keenam dimensi pembentuknya. Maksudnya bahwa pelajar Pancasila adalah pelajar yang mempunyai karakter atau budi pekerti. Budi pekerti tersebut diambil dari penerapan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Jadi pelajar Pancasila itu akhlaknya mencerminkan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Mulai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa saja dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Mari kita ikuti video berikut ini. Lalu apa saja sih 6 dimensi pembentuk profil pelajar Pancasila itu? 6 dimensi tersebut, yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Sedangkan yang keenam, kreatif. Anak-anak, sebagai pelajar Pancasila, kalian harus memiliki karakter yang ada dalam 6 dimensi tersebut. Keenam dimensi ini akan kita bahas satu persatu. Dimensi pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Artinya apa, anak-anak? Kalian harus selalu mengamalkan ajaran agama kalian masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Mana dalam agama kalian tentu mengajarkan tentang berbuat baik, mengajarkan tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya, mengajarkan bagaimana tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, dan mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan makhluk yang lainnya. Dan semua itu harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus seimbang antara kita taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, antara hubungan dengan sesama manusia, juga kita harus juga berbuat baik dengan semua makhluk hidup, semua yang ada di alam semesta ini. Dimensi yang kedua adalah mandiri. Allah, Tuhan yang kuasa, memberikan seluruh anak kemampuan, potensi sejak dini, sejak kecil. Potensi yang kalian miliki itu harus dikembangkan. Siapa yang mengembangkan? Ya kalian sendiri. Jadi dalam dimensi mandiri ini,
kalian dituntut untuk mempunyai prakarsa, mempunyai greget, mempunyai keinginan untuk mengembangkan potensi diri, mengembangkan bakat apa yang kalian miliki. Misalnya, kalian berbakat dalam hal seni. Misalnya suaranya kalian bagus, nah itu harus kalian kembangkan. Ya. Kemudian misalnya kalian berbakat dalam olahraga, itu juga harus kalian kembangkan, kalian latih agar potensi tersebut berkembang dengan baik. Kemudian ada bakat-bakat yang lain, ya, itu harus dikembangkan semaksimal mungkin. Tentu dalam mengembangkan bakat ini kalian butuh pendampingan dari orang yang lebih dewasa. Dimensi ketiga adalah gotong royong. Sebagai pelajar Pancasila, kalian harus mampu berkolaborasi dengan orang lain. Maksudnya, kalian harus belajar bekerja sama dengan orang lain. Bekerja sama dalam apa? Dalam hal apapun. Ya. Dalam hal apapun. Tentu dalam hal yang baik, dalam hal yang bermanfaat. Kaitannya dengan gotong royong misalnya ini, contoh yang sederhana saja. Kalian di sekolah kan ada tugas piket. Misalnya hari Senin yang piket adalah si A, si B, si C. 3 anak. Nah, 3 anak ini harus bisa bekerja sama. Tidak boleh mengerjakan sendiri-sendiri tugasnya. Harus dibagi tugasnya masing-masing. Ya, misalnya si A membersihkan meja dan kaca jendela. Si B menyapu ruangan kelas. Si C menyapu halaman misalnya. Semuanya harus mengerjakan tugasnya masing-masing. Dan ketika misalnya si A sudah menyelesaikan tugas, si B sudah menyelesaikan tugasnya, si C belum selesai, bagaimana ini? Si A dan si B apa? Diam saja, mentang-mentang tugasnya sendiri, pembagian tugasnya sendiri sudah selesai, tidak membantu si C yang masih belum selesai tadi? Tentu tidak. Jadi ketika namanya gotong royong, kalau pekerjaannya belum selesai, harus semuanya membantu sampai pekerjaan tersebut selesai. Itu namanya gotong royong. Kemudian selain itu, kalian sebagai pelajar Pancasila harus berupaya untuk membuat orang lain bahagia. Kenapa demikian? Karena kalau orang lain bahagia, tentu kita akan merasakan kebahagiaan juga. Sejatinya, kebahagiaan yang terpancar pada orang lain itu akan memantul kepada kita. Kebahagiaan yang kita ciptakan kepada orang lain sejatinya akan kembali memancar kepada kita. Itu namanya berupaya membuat orang lain bahagia. Jadi ketika kita membuat orang lain bahagia, hati kita pasti ikut bahagia. Dan tentu apa yang kita lakukan, kebaikan apa yang kita lakukan nanti akan kembali kepada kita. Jadi itu intinya gotong royong, ya. Harus mampu bekerja sama dengan orang lain dan juga harus berusaha untuk membuat orang lain bahagia.
Yang kelima adalah bernalar kritis. Anak-anak, kalian sebagai pelajar Pancasila harus mampu menggunakan nalarnya untuk memproses informasi dan mengevaluasinya. Ketika kalian mendapatkan informasi tentang suatu hal, kalian tidak boleh menelannya mentah-mentah. Tidak boleh langsung percaya terhadap informasi tersebut. Ketika kalian mendapatkan informasi, kalian harus mencari tahu. Kalian harus cross-check apakah informasi tersebut memang benar atau informasi tersebut masih diragukan keasliannya, kebenarannya. Jadi tidak boleh langsung, oh ini informasi saya mendapatkan ini, langsung saya berikan kepada orang lain dan kamu beranggapan bahwa informasi apapun yang kamu terima itu pasti benar. Itu tidak boleh ya. Jadi ketika kalian mendapatkan informasi apapun itu harus dilihat dulu, harus dipelajari dulu, harus ditanyakan dulu kepada orang yang lebih paham. Ya. Bisa kalian tanyakan kepada orang tua, kepada Bapak Ibu guru, kalau benar informasi ini asli, ya, informasi ini memang betul, itu kalian bisa menyampaikannya, meneruskannya kepada orang lain. Tapi kalau informasi ini masih diragukan kebenarannya, terlebih kalau informasi ini hoax, informasi ini salah, informasi ini menyesatkan, nah itu informasi tidak boleh kalian sebarkan. Justru informasi tersebut harus berhenti pada kalian. Kemudian selanjutnya kalian harus mampu mengatasi persoalan yang kalian hadapi. Sebagai pelajar Pancasila, kalian harus membiasakan diri, harus belajar menghadapi suatu persoalan. Dari persoalan yang kecil, dari persoalan yang sederhana. Kalian harus belajar. Misalnya, ketika kalian di rumah, ibunya sedang sakit, sedangkan ayahmu sedang pergi keluar kota. Kemudian ibumu tidak bisa memasak, dan kamu sedang kelaparan. Lalu apa yang kalian lakukan? Apa kalian merengek? Apa kalian menangis? Tentu tidak. Sebagai pelajar yang kritis, sebagai pelajar yang bernalar kritis, itu harus bisa menggunakan nalarnya, pikirannya untuk menghadapi masalah tersebut. Kalau kamu lapar, ibu sedang sakit, tentu kamu berpikir, ini saya harus masak. Saya tidak bisa masak yang sulit, berarti kamu harus masak yang sederhana. Misalnya kamu belajar memasak mie instan, belajar apa istilahnya, kamu ingin minum teh misalnya, kamu harus belajar membuat teh, merebus air, kemudian menyiapkan gelas, mengisi gelas dengan air, airnya sekian, ditambah gulanya sekian, tehnya sekian, diaduk dan seterusnya sampai kamu bisa minum teh dan seterusnya, bisa makan, bisa apa istilahnya, laparmu bisa teratasi, ya tak? Itu contohnya kalian bisa mengatasi persoalan yang kalian hadapi. Itu namanya bernalar kritis. Dimensi keenam adalah kreatif. Sebagai pelajar Pancasila, kalian harus mampu menghasilkan sebuah karya yang orisinal, karya yang asli, dan karya tersebut mempunyai makna dan bermanfaat bagi orang lain.
sebuah karya yang orisinal, karya yang asli, tentu karya tersebut benar-benar berasal dari kalian sendiri, ciptaan kalian sendiri. Tidak boleh mencontek atau mencontoh dari karya orang lain. Tindakan mencontek karya orang lain biasa disebut dengan tindakan plagiator, ya, atau plagiasi. Jadi kamu tidak boleh menjadi orang yang memplagiasi atau plagiator itu tadi. Tidak boleh bertindak sebagai plagiat, mencontoh karya orang lain. Jadi kamu harus kreatif mencari karya yang asli. Lalu pertanyaannya, apa boleh memodifikasi karya orang lain? Boleh, itu namanya karya inovasi. Dari karya yang lama, kamu modifikasi, kamu olah, ya, menjadi karya baru yang lain. Itu juga memerlukan kreativitas, ya, meskipun memodifikasi. Ya. Ini, misalnya apa ya contoh kecilnya? Misalnya di sekolah, kalian oleh bu guru diberi tugas untuk membuat karya dari kertas lipat. Nah, ini juga membutuhkan kreativitas. Misalnya, temanmu si A membuat pesawat terbang. Apakah kamu juga akan menirukan membuat pesawat terbang? Tentu tidak. Temanmu sebelah kiri membuat bunga dari kertas lipat. Apakah kamu juga akan membuat bunga? Tentu tidak. Sebagai anak yang kreatif, kamu pasti berpikir, membuat apa ya yang tidak sama dengan teman saya? Misalnya, kalau teman yang satu sudah membuat pesawat terbang, teman yang satunya sudah membuat bunga, kamu bisa membuat kata, ya, kata-kataan. Ya, itu namanya anak yang kreatif. Demikian tadi anak-anak pelajar Pancasila yang ada di mana saja, penjelasan mengenai profil pelajar Pancasila yang bisa Bu Nazar sampaikan. Mudah-mudahan kalian memahaminya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salam pelajar Pancasila. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.